Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa boleh memenuhi hati kita. Saudara, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, menenangkan hati kita sejenak dan mendengarkan firman-Nya bersama-sama. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang begitu baik, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang begitu setia. Terima kasih ya Tuhan, karena di tengah segala keadaan kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran-Mu dan memberikan penghiburan serta kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat 25-26 yang berbunyi demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah saudara, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini tidak adil? Kita berusaha hidup benar, kita berusaha setia kepada Tuhan, kita berusaha menjaga hati dan melakukan yang baik, tapi justru kita yang mengalami kesulitan. Sementara di sisi yang lain, ada orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan, hidupnya semaunya sendiri, tapi kelihatannya hidup mereka lancar, mereka sehat, bahkan mereka berhasil. Nah, saudara, kalau kita pernah berpikir seperti itu, ternyata kita tidak sendirian. Pemazmur yaitu Asaf di dalam Mazmur 73 ini juga pernah mengalami pergumulan yang sama. Ia melihat orang-orang fasik hidup dengan nyaman dan makmur. Mereka seolah-olah tidak memiliki beban. Mereka bertambah kaya dan hidupnya terlihat lebih enak daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sampai-sampai Asaf berkata, "Sia-sia aku menjaga hatiku tetap bersih." Seolah-olah ia berkata, "Tuhan, apa gunanya aku setia kalau hasilnya seperti ini?" Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah berada di titik itu. Kita melihat keadaan sekitar dan mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lalu perlahan-lahan hati kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Tapi saudara, ada satu titik balik yang mengubah cara pandang Asaf di Mazmur ini. Ia berkata bahwa semuanya berubah ketika ia masuk ke hadirat Tuhan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ia mulai melihat hidup bukan hanya dari hari ini, tapi dari sudut pandang kekekalan. Asaf sadar bahwa kemakmuran orang fasik hanyalah sementara. Apa yang terlihat hebat hari ini bisa lenyap besok. Tapi orang yang hidup bersama Tuhan memiliki sesuatu yang lebih jauh berharga dan tidak akan pernah hilang. Karena itu akhirnya Asaf berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau?" Nah, saudara, baginya berkat terbesar bukanlah hanya kekayaan, kesehatan, atau kemudahan hidup, tapi berkat terbesar adalah memiliki Tuhan itu sendiri. Saudara, inilah yang sering kita lupakan. Kita sering datang kepada Tuhan karena menginginkan pertolongannya, tapi kita lupa bahwa anugerah terbesar yang Tuhan berikan adalah dirinya sendiri. Melalui Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Melalui salib, relasi yang rusak karena dosa itu dipulihkan. Kita bukan hanya menerima berkat dari Tuhan, tapi kita menerima Tuhan itu sendiri menjadi Bapa kita, penolong kita, dan sahabat yang setia menyertai kita. Saudara, mungkin hari ini hidup saudara tidak mudah. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai, mungkin ada doa yang belum dijawab. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan melihat hidup hanya dari apa yang terjadi hari ini, tapi lihatlah dari sudut pandang kekekalan. Dan ketika kita melakukannya, kita akan berkata seperti Asaf, "Tuhan, ternyata Engkau sudah cukup bagiku." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah kami jika kami sering membandingkan hidup kami dengan orang lain dan mulai meragukan kebaikan-Mu. Ampuni kami jika kami lebih fokus pada apa yang tidak kami miliki daripada pada kehadiran-Mu yang setia dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat hidup dari sudut pandang-Mu. Ajari kami untuk bersyukur karena kami memiliki Engkau.
Ketika hidup terasa tidak adil, kuatkanlah kami untuk dapat tetap percaya. Ketika hati kami kecewa, dekatkanlah kami kembali kepadamu. Dan biarlah relasi kami denganmu semakin dalam, boleh semakin dalam dari hari ke hari. Sehingga kami dapat berkata dengan penuh keyakinan bahwa Engkau adalah bagian kami untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.